cinta dan pengorbanan adalah sebuah keputusan, bukan pilihan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada tahun 2003, ada sebuah film singkat dalam durasi 29 menit dari negeri Ceko. Film itu mendapat penghargaan banyak dari berbagai negara. Dan film itu menceritakan sebuah kisah nyata tentang seorang bapak duda memiliki seorang anak umur kira-kira 8 tahun, namanya Lado. Bapak itu dia bekerja untuk menjaga jembatan rel kereta api di sebuah danau. Sehingga film itu diberi judul Most dalam bahasa Ceko, artinya jembatan. Bapak itu harus menjaga setiap kali kereta harus lewat dan dia harus menurunkan rel kereta yang terangkat ketika kapal laut lewat. Suatu ketika dia diminta oleh anaknya, "Bapak, saya mau ikut ke tempat kerja Bapak." Tapi sang bapak berkeberatan karena tempat itu sangat berbahaya. Tetapi karena begitu dia mengasihi anaknya, akhirnya dia mengabulkan. Maka keesokan harinya, ketika dia menjemput anaknya di sekolah, langsung dibawa ke tempat kerjanya. Menurut jadwal, kereta masih beberapa jam akan datang. Oleh karena itu dia meminta anaknya Lado untuk bermain di pantai danau sambil memancing. Sementara dia sibuk untuk memperbaiki mesin-mesin yang perlu diperbaiki di ruang mesin. Namun ternyata kereta tiba pada waktu yang di luar dugaan atau di luar jadwal. Sementara Lado melihat bahwa kereta akan datang, sudah ada sirene, jembatan masih terangkat. Dia berteriak panggil bapaknya, "Dedi, Dedi." Kereta datang, tetapi bapaknya karena di dalam ruang tertutup tidak mendengar teriakan anaknya. Lalu si Lado kecil ini, dia berlari ke tempat di mana dia harus menurunkan secara manual tuas atau handle untuk turunkan jembatan. Ketika dia sedang berjuang untuk menurunkan rel itu, dia terperosok dan masuk di roda-roda kereta kemudian. Sang bapak keluar ketika mendengar sirene kereta, dia melihat anaknya sudah tidak ada di tepi danau. Dan dia bingung, di mana anaknya? Sementara kereta sudah semakin dekat. Apakah dia harus mencari dan membantu keluarkan anaknya dari dalam kolong jembatan? Atau harus segera menurunkan rel kereta api itu karena kereta akan lewat? Sebuah keputusan yang amat sulit buat si bapak. Tetapi dalam waktu yang singkat, dia berkata dalam hatinya, "Saya harus menyelamatkan begitu banyak nyawa di dalam kereta." Maka ia berlari menurunkan tuas jembatan, maka kereta pun lewat. Tetapi sesudah itu dia menangis meraung-raung karena anaknya sudah mati dilindas oleh rel roda kereta api. Orang-orang yang menyaksikan bingung, mengapa dia menangis begitu hebat? Karena mereka tidak tahu, seandainya dia tidak berkorban demi mereka,
atau dia mau menyelamatkan anaknya, maka mereka semua akan mati terjerumus di dalam jembatan yang belum diturunkan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, cinta dan pengorbanan adalah sebuah keputusan yang harus diambil pada saatnya. Mungkin banyak orang berpikir Bapak itu begitu bodoh, kenapa dia mengorbankan anaknya yang tunggal hanya untuk menyelamatkan orang lain yang dia tidak kenal. Tetapi dia mengambil keputusan, nyawa orang banyak harus diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, seringkali kita menertawakan orang yang mengambil keputusan seperti itu sebagai sebuah kebodohan. Karena kita masih memandang cinta dan pengorbanan adalah pilihan alternatif. Mau atau tidak mau, boleh atau tidak boleh, menguntungkan atau merugikan, menyenangkan atau menjengkelkan, mendapat popularitas atau saya dihina. Inilah sebuah dilema. Cinta dan pengorbanan harus diambil sebagai sebuah keputusan atau masih sebagai sebuah pilihan. Hari ini kita sejak pagi berarak dari Natas Labar Motong Rua, mengiringi perjalanan Yesus yang menderita. Kita mengenangkan bagaimana Yesus membuat keputusan karena cintanya untuk manusia. Dan apa yang dilaksanakan oleh Yesus adalah keputusan Bapa yang telah merelakan anaknya demi kita manusia orang berdosa yang harus ditebus. Kita ibarat dalam kereta yang sedang berjalan bersiara di bumi ini, harus melewati jembatan kematian atau kehidupan. Jembatan itu adalah jembatan salib. Tanpa Yesus yang merelakan diri untuk disalibkan, maka jembatan kehidupan kita menuju kehidupan kekal di dalam kerajaan Allah tidak pernah akan terjadi. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, kiranya peristiwa hari ini menyadarkan kita bagaimana penghayatan iman kita, cinta dan pengorbanan di tengah kehidupan kita sudah menjadi sebuah komitmen, keputusan yang perlu dilaksanakan atau masih menjadi sebuah pilihan alternatif. Keputusan menjalani hidup berkeluarga, rumah tangga, perkawinan adalah cinta dan pengorbanan. Keputusan untuk menjadi seorang imam, biarawan-biarawati, religius adalah sebuah keputusan. Keputusan untuk menerima sebuah tugas pengabdian kepada masyarakat bukanlah pilihan alternatif. Dan berbagai macam keputusan yang harus kita ambil menuntut cinta dan pengorbanan. Mari kita belajar dari Tuhan, meminta Roh-Nya agar memberikan pencerahan bagi kita, supaya kita sungguh-sungguh menghayati keputusan-keputusan kita dalam hidup ini sebagai sebuah cinta dan pengorbanan yang harus dihayati. Amin.